Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamat, amma ba'd. Penikmat sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bersua dengan Ramadan yang sangat kita nantikan ini. Mudah-mudahan nikmat yang besar dan agung ini bisa kita manfaatkan untuk menambah naiknya tangga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling takwa, yang menganjurkan kita untuk selalu berlaku takwa di mana dan kapanpun kita berada. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan meningkat kehambaan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan dan rahasia terbesar ibadah puasa adalah takwa. Oleh karena itu, ini merupakan mukjizat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memulai perintah puasa Ramadan kepada orang yang beriman di tahun kedua Hijriah di Madinah Munawwarah, mengakhiri ayat puasanya dengan la'allakum tattaqun. Tapi ini masih di awal rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Karena ayatnya berlanjut ke ayat 184, 185, 186 dan diakhiri dengan ayat ke-187. Uniknya, permisalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian dan pertalian ayat-ayat tentang puasa ini diakhiri dengan tujuan yang sama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ke-187 dengan la'allahum yattaqun. Diawali dengan la'allakum tattaqun, diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ini berarti ada tujuan yang sangat istimewa kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita. Di samping la'allakum tattaqun, kemudian ada la'allahum yattaqun. Dan kata kerjanya pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kerja yang kita kenal dengan fi'il mudhari atau present continuous tense. Satu perilaku pekerjaan yang sedang berlangsung dan terus akan berlangsung. Kalau istilah ulama kita, yadullu ala tajaddud wal istimrar. Artinya ketakwaan itu tidak bisa dibangun sekejap mata. Tidak hanya sekali kita puasa Ramadan kemudian bertakwa. Atau kita merasa bertakwa cukup sekali ini saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bertakwa senantiasa, kapan dan dimanapun. Oleh karena itu, penting kiranya kita menghayati benar kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita setelah puasa ini menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ternyata jika kita selidiki ayat-ayat Al-Quran, kita akan temukan bahwa memang surga itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang yang bertakwa, tidak sekedar berislam. Tapi surga itu bukan untuk orang sembarangan, tapi untuk orang yang bertakwa. Makanya kenapa hamba-hamba Allah yang bertakwa itulah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah dalam firman yang lain, Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw
walladzina hum muhsinun. Allah beserta orang-orang yang telah bertakwa dan orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik. Pemirsa sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi misalnya firman Allah di dalam surah At-Talaq, maka kita akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh ibadah puasa dan akhirnya harus la'allakum tattaqun atau la'allahum yattaqun, karena Allah ingin memberikan karunia yang sangat besar di balik takwa itu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq yang kita singgung tadi menyebutkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesempitan hidup yang dia alami. Dan Allah akan senantiasa memberikan rizki dari arah yang tidak dia pernah perkirakan. Wa yarzuqhu berarti itu adalah fi'il mudhari, kata kerja yang berlangsung dan akan berlangsung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat yang sama, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al min amrihi yusra, maka Allah akan permudah segala urusannya. Wa yu'zim lahu ajra, kemudian jika dia beramal soleh, kecil mungkin pahalanya, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah salah satu bagaimana dahsyatnya ayat-ayat takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira buat kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang di tahun ini tangga ketakwaan kita naik semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam urutan ayat-ayat tentang ibadah haji dalam surah Al-Baqarah menyuruh kita untuk senantiasa berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal menuju Allah itu adalah takwa. Ini semakin meyakinkan kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini bukan ibadah main-main. Bukan sekedar euforia menyambut bulan suci Ramadan, kemudian kita tarawih, tadarus, selesai itu ketika Ramadan balik kepada Allah Subhanahu wa taala kita pun seperti biasa lagi. Sehingga pernah ada yang menyatakan seorang syekh ketika kita menyambut bulan suci Ramadan ini, kita ramai-ramai mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi begitu orang yang bertakwa merasakan Ramadan ini semakin meninggalkan mereka akan kembali kepada Allah, mereka sembari menangis mengatakan, ya Ramadan, mahlan mahlan. Wahai Ramadan, perlahanlah langkahmu, jangan terlalu cepat. Maka pemirsa sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merajut benang-benang ketakwaan. Tentunya tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi Allah jadikan puasa Ramadan ini sebagai salah satu bentuk wasilah supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan tahun ini pada tahun 1442 ini menjadikan momentum paling unik, paling nikmat, paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa insyaallah. Pemirsa sirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah yang ringkas dan sederhana ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ibadah puasa kita sampai ke akhirnya, sehingga kita ketika keluar dari puasa ini sebagaimana kata Rasulullah, kama waladathu ummuhu, sebagaimana pertama kali kita dilahirkan dari rahim ibu kita, itulah orang yang berhak beridul fitri dalam keadaan fitrah, karena kita sudah sampai ke derajat tangga takwa. La'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Demikian, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.